Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Waalaikumsalam. yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rizka Pratiwi, perwakilan dari Provinsi Jawa Timur. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan menampilkan profil diri. Nah, Bapak Ibu, saya adalah pustakawan dari STKIP Al-Hikmah Surabaya Ini dan sesuai di saya pernah menjadi juara 2 dalam lomba berkisah serta menulis di pustakawan. Nah, selanjutnya ini adalah maupun di selanjutnya saya akan Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Nah, selanjutnya saya merupakan salah satu inisiator dan buku karya dosen dan mahasiswa yang ber-ISBN telah terbit. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya yang berjudul Laskar Literasi, sebuah program kolaborasi masyarakat berliterasi. Latar belakang dari program ini adalah yang pertama, kondisi indeks literasi masyarakat Jawa Timur boleh lengah dengan data yang ada, sehingga saya harus senantiasa memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas literasi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, adanya keterbatasan SDM di perpustakaan STKIP Al-Hikmah Surabaya yang masih satu orang, dan itu saya sendiri, namun tidak membuat saya patah semangat untuk terus berkontribusi baik di internal institusi maupun di masyarakat secara umum. Maka dari itu saya mencoba mencari strategi inovatif dengan membentuk sebuah komunitas yang bernama Laskar Literasi. Nah, berikut ini adalah perumusan konsep dan strategi yang saya terapkan. Saya awali dengan membentuk komunitas Laskar Literasi, kemudian saya memberikan pembekalan dengan menumbuhkan budaya literasi Civitas Akademika. Nah, ketika pembekalan sudah diberikan, maka saatnya Laskar Literasi terjun ke masyarakat. Masyarakat di sini terbagi menjadi dua besaran, yaitu masyarakat akademisi dengan program Laskar Literasi Goes to School dan masyarakat secara umum dengan program Laskar Literasi Mengabdi. Kemudian dampak yang dituju adalah terwujudnya masyarakat yang unggul dengan literasi. Berdasarkan keseluruhan proses yang ada di sini, maka dapat dikatakan bahwa peran saya adalah sebagai inisiator, konseptor, mediator, fasilitator, dan motivator. Nah, para hadirin sekalian, berikut ini adalah kegiatan yang saya lakukan untuk menumbuhkan budaya literasi Civitas Akademika. Saya awali dengan pengenalan literasi, kemudian dilanjutkan dengan beberapa materi tentang membaca, selanjutnya pelatihan kepenulisan, diskusi, bedah buku dan bedah film, serta magang di perpustakaan. Selain itu, saya juga memberikan pelatihan tentang penelusuran jurnal ilmiah, serta pemanfaatan reference manager, dan berbagai kegiatan yang saya lakukan untuk memperingati Hari Besar Literasi, seperti Hari Buku Sedunia dengan gerakan membaca 3.000 buku selama 1 bulan penuh secara massal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga membuat gerakan menulis ke media massa, dan hasil kegiatannya adalah sejumlah 63% tulisan mahasiswa berhasil menembus 9 media massa, baik cetak maupun online. Beberapa di antaranya adalah seperti Harian Republika, Koran Jawa Pos, IDN Times, dan Koran Surya. Nah, Bapak Ibu, ketika menghadapi pandemi, saya juga menghadirkan paket program LDR atau literasi dari rumah yang meliputi Puspa, Pustakawan Menyapa, kemudian Bonsai, bincang online santai inspiratif yang live on Instagram, kemudian ada juga narasi Bapak Ibu yang artinya webinar Laskar literasi, kemudian border hingga Jakarta. Kemudian yang kelima ada siaga, gerakan literasi bersama keluarga, dan yang keenam adalah foto kontes. Nah, berikut ini adalah capaian dari kegiatan literasi. Alhamdulillah di sini terlihat mahasiswa mampu menjuarai beberapa perlombaan tingkat Jawa Timur dan berhasil membuat buku sejumlah 36 judul buku karya dosen dan Bapak Ibu, saya juga memberikan apresiasi literasi kepada peminjam terbanyak hingga tulisan yang mampu menembus media massa. Dan saya juga mengadakan kegiatan wisata literasi dengan mengajak peminjam terbanyak untuk ke toko buku dan mereka berhak untuk memilih buku sesuai dengan yang mereka butuhkan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pembekalan sudah diberikan, maka saatnya Laskar Literasi terjun ke masyarakat akademisi dengan program Laskar Literasi Goes to School. Di sini ada 4 sampel sekolah. Yang pertama di SMK Karya Nasional Sindangwangi Majalengka, kemudian yang kedua di SMPN 1 Krembung Sidoarjo, yang ketiga di Seman Kerjo Karanganyar Jawa Tengah, dan yang keempat adalah di SMKN 1 Pungging Mojokerto. Dan kegiatan Laskar Literasi ini, Laskar Literasi Goes to School ini menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, terbentuknya komunitas literasi di sekolah. Kemudian yang kedua, tulisan guru dan siswa yang mampu menembus media massa. Dan yang ketiga, yang lebih membanggakan lagi bagi saya adalah mereka berhasil membuat buku antologi yang ber-ISBN dan berhasil terjual ke masyarakat. Nah, Bapak Ibu, Laskar Literasi juga terjun ke masyarakat secara umum dengan program Laskar Literasi Mengabdi. Saya sebagai pustakawan juga menjadi inisiator atas terbentuknya Kampung Literasi Saunggaling. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat untuk menjadi kampung literasi haruslah memiliki sarana penunjang seperti TBM atau rumah baca. Akan tetapi di sini saya menghadirkan sesuatu yang berbeda, yaitu kotak buku kejujuran. Mengapa kotak buku kejujuran? Karena saya memiliki misi untuk menanamkan kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai contohnya, ketika meminjam satu buku, maka kembalikan satu buku. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah kegiatan di Kampung Literasi Saunggaling. Yang pertama ada open donasi, Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Dan hasil kegiatannya adalah lebih dari 600 judul buku dan uang tunai senilai 2.900.000 telah saya salurkan ke Kampung Literasi. Kemudian yang kedua ada juga literasi kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Saya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang PHBS dan protokol pencegahan COVID-19. Kemudian yang ketiga ada juga literasi informasi. Saya memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya hoax khususnya di kalangan ibu-ibu. Dan yang keempat ada juga literasi sains. Saya melakukan edukasi dengan memberikan identitas pada setiap tumbuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan survei di masyarakat dan data yang telah saya sajikan, alhamdulillah di sini telah menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi literasi yang saya berikan. Nah, kemudian yang kelima adalah literasi digital, Bapak Ibu. Saya memberikan motivasi dan wawasan kepada masyarakat tentang pemanfaatan media sosial sebagai sarana wirausaha. Dan hasil kegiatannya adalah terjadinya peningkatan pada jumlah pemesanan, laba, dan juga omset. Bayangkan Bapak Ibu, yang awalnya 30.000 per hari, kini menjadi 360.000 per hari. Yang awalnya diantarkan sendiri, kini dibantu oleh Bapak Kurir dari GoFood. Sehingga waktu, tenaga, dan pikiran dari ibu-ibu ini menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian yang keenam ada juga literasi baca tulis. Tujuannya adalah memberikan trauma healing kepada anak-anak akibat pandemi. Alhamdulillah respon masyarakat sangat bagus. Di sini terlihat orang tua juga ikut mendampingi anaknya membaca, dan saya juga memberikan materi tentang mendongeng, membaca nyaring, dan juga membuat kerajinan tangan bersama, sehingga anak-anak menjadi lebih antusias dan